warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang anabolisme. Di video pekan lalu saya sudah membuat materi atau sudah menjelaskan materi tentang katabolisme. Katabolisme itu merupakan reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Contohnya adalah pada respirasi, baik respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan reaksi anabolisme. Karena pengertian dari anabolisme itu adalah reaksi penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks, ya. Jadi fotosintesis di sini dibagi menjadi dua tahapan, ya. Ada reaksi terang dan ada juga reaksi gelap. Pada reaksi terang ini ada tiga tahapan, ada fotolisis air, ya, kemudian fotofosforilasi, dan ada pembentukan NADPH2. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan reaksi gelap. Ada tiga tahapan juga. Tahapannya yaitu fiksasi karbon, reduksi, regenerasi RUBP. Nah, fotosintesis ini terjadi di organel, namanya adalah kloroplas. Ini ya, organelnya namanya adalah kloroplas. Kloroplas ini memiliki dua membran luar dan membran dalam. Nah, pada kloroplas ini kalau kita lihat di bagian dalamnya ada yang namanya tumpukan-tumpukan, ya. Tumpukan-tumpukan ini kita sebut dengan granum atau grana, ya, jamaknya adalah grana. Kemudian kalau satuannya kita sebut dengan membran tilakoid, seperti itu. Ini adalah tempat terjadinya reaksi terang. Nah, di sini tempat terjadinya reaksi terang itu di grana. Kalau satuannya kita sebut dengan tilakoid, seperti itu, ya. Nah, reaksi gelapnya terjadi di mana? Reaksi gelapnya terjadi di stroma. Reaksi gelapnya terjadi di stroma. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi ada tiga tahapan dari reaksi terang ini. Nanti juga akan dipecah menjadi reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Kita ke reaksi non-siklik terlebih dahulu. Reaksi non-siklik merupakan reaksi elektron. Lompatan-lompatan elektronnya ini merupakan bagian daripada reaksi non-sikliknya. Reaksi non-siklik ini melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, diawali dari fotosistem 2. Perbedaannya, di fotosistem 2 ini memerlukan panjang gelombang P-nya adalah 680 nanometer, ya. Kemudian pada fotosistem 2 ini juga terjadi fotolisis air. Jadi fotosintesis itu kan membutuhkan air, ya. Dari C6H12O6, 6CO2 ditambah 6H2O. Ternyata 6H2O-nya ini akan dipecah yang disebut dengan fotolisis air. Nah, 6H2O-nya, H2O-nya ini akan diubah menjadi 2 unsur H+ dan 2 ion H+ dan setengah O2, seperti itu. Nah, 2 H+-nya nanti akan berguna pada saat pembentukan NADP ditambah dengan 2 H+ menjadi NADPH2. Nah, sedangkan oksigen dari H2O, 2H+ plus setengah O2, oksigennya itu akan dibebaskan ke udara, ya. Ini buktinya bisa diuji coba dengan menggunakan uji Ingenhousz, seperti itu, ya. Jadi makanya salah satu bukti bahwasanya fotosintesis menghasilkan oksigen dari sini, ya. Di fotosistem 2 itu ada fotolisis air, pemecahan air, ya, atau H2O menjadi 2H+ dan setengah O2. Setengah O2-nya ini akan dibebaskan ke udara. Nah, kemudian akan membebaskan 2 elektron, kemudian nanti akan masuk pada fotosistem 1. Nah, di fotosistem 1 panjang gelombangnya itu yang digunakan adalah 700 nanometer, ya, 700 nanometer. Tadi reaksi terang terjadi di mana? Reaksi terang ini terjadinya adalah di grana. Nah, di sini semuanya terjadi di grana, ya, baik itu reaksi siklik maupun yang non sikliknya.
Jadi yang non siklik tadi ada fotosistem 2, kemudian fotosistem 1 yang terlibat. Nah, dari sini akan dihasilkan ATP, tetapi jumlah ATP-nya masih sedikit sehingga dibutuhkan yang disebut dengan reaksi siklik nantinya. Nah, dari fotosistem 1 ini dihasilkan 2 elektron. 2 elektron tersebut itu nanti akan mengubah NADP, kemudian itu ditambahkan 2H+. 2H+ dari mana? Dari fotolisis air ini tadi. Oksigennya akan dilepas ke lingkungan, dihirup oleh kita, ya. Kemudian itu 2H+-nya nanti akan ditambahkan di NADP+, seperti itu, menjadi NADPH2. Nah, ini sebagai bahan baku syarat untuk masuk ke dalam reaksi gelap. Kalau sudah ada NADPH2, ini bisa masuk dalam reaksi gelap. Nah, tadi sudah saya sebutkan, karena ATP yang dihasilkan pada fotosistem 1 di reaksi non-siklik ini masih kurang, maka dari itu dibutuhkan reaksi siklik. Kita masuk ke dalam reaksi siklik. Nah, di reaksi siklik hanya dibutuhkan fotosistem 1. Fotosistem 1 panjang gelombangnya berapa? Hanya 700 nanometer. Kemudian dihasilkan ATP. Nah, ini perbandingannya ya anak-anak ya. Kalau fotofosforilasi siklik dengan fotofosforilasi non-siklik. Kalau yang non-siklik ini melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotofosforilasi siklik ini hanya melibatkan fotosistem 1 ya. Kalau misalnya fotofosforilasi siklik ini dapat menghasilkan ATP ya. Kemudian yang non-siklik ini menghasilkan oksigen dan NADPH2. NADPH2 ini digunakan untuk reaksi gelap. Kemudian pada reaksi siklik tidak terjadi fotolisis air. Fotolisis air terjadi di mana? Di non-siklik ya. Terjadi fotolisis airnya. Fotolisis air itu apa? Fotolisis air yang terjadi pada fotosistem 2, kembali ke sini fotosistem 2, ini fotolisis air. Lisis berarti dia penguraian. Apa? Penguraian air menjadi 2H+ dan setengah O2. Setengah O2-nya akan dilepas ke udara, 2H+-nya ini akan digunakan sebagai tambahan untuk pembentukan NADPH2 dari NADP, seperti itu ya. Ini reaksi terang. Sekali lagi reaksi terang terjadi di gerhana. Kita lanjutkan. Kalau misalnya sudah dihasilkan NADPH2, maka dari itu fotosintesisnya akan masuk ke dalam reaksi gelap. Reaksi gelap ini disebut dengan siklus Calvin, sedangkan reaksi terang tadi disebut dengan reaksi Hill. Pada reaksi atau siklus Calvin ini terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah fiksasi karbon. Syaratnya apa tadi? Harus ada NADPH2 dulu yang dihasilkan dari reaksi terang, dari reaksi non-siklik di fotosistem 2. Jadi fiksasi artinya pengikatan. Pengikatan karbon dioksida di udara ini akan diikat oleh enzim. Nama enzimnya adalah RUBP atau Rubisco. Kita lihat di sini ya. RUBP atau Rubisco itu adalah enzim pada tumbuh-tumbuhan yang bisa mengikat karbon dioksida bebas di udara untuk bahan baku fotosintesisnya. Nah, dari sini pengikatannya jumlah karbon yang diikat ada 3 ya, jumlah karbon yang diikat ada 3 ya. Kemudian fiksasi karbon itu tadi dari karbon dioksida ditambah diikat oleh RUBP, maka akan menjadi PGA atau 3 fosfogliserat ya di sini. Nah, atom karbonnya ada 3 ini ya, ada 3. Nah, kemudian ini disebut dengan reaksi fiksasi karbon, pengikatan karbon. Kalau karbonnya sudah diikat, maka akan masuk ke dalam tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah tahap reduksi. Tahap reduksi, apa yang direduksi? NADPH2 yang dihasilkan dari reaksi terang tadi akan diubah menjadi NADP+. Ya. Dengan demikian juga akan dihasilkan gula atau amilum C6H12O6. Nah, ini akan dihasilkan amilum. Jadi pada reaksi fotosintesis itu gula atau amilum dihasilkannya pada reaksi apa? Reaksi gelapnya dihasilkan pada reaksi gelap.
Sedangkan oksigen dihasilkannya pada reaksi apa? Reaksi terang ya. Tepatnya pada reaksi non-siklik di reaksi terang fotosistem 2. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu akan dihasilkan apa lagi? Reaksinya akan berlanjut kemana? Reaksinya akan berlanjut pada reaksi regenerasi ROBP. Regenerasi itu artinya adalah proses pembentukan kembali ya. Yang dibentuk apa? Yang dibentuk adalah ROBP. ROBP itu adalah ribulose bifosfat yang merupakan enzim sebagai pengikat karbon dioksida bebas di udara. Jadi dibentuk lagi ROBP atau Rubisco, bisa juga menyebutnya ya. Jadi ada 3 tahapan pada reaksi gelap, yaitu fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap regenerasi ROBP. Tuh. Hasil reaksi terang dan gelap pada fotosintesis. Jenis reaksinya, ini reaksi terang terjadi di gerhana, zat penyusunnya adalah H2O, ADP cahaya matahari. Hasilnya berupa apa? NADPH2. NADPH2 ini untuk reaksi gelap. Dihasilkan juga ATP dan oksigen. Oksigen akan dibebaskan di udara pada reaksi terang ya. Kemudian kalau sudah dihasilkan NADPH2, ini walaupun tidak malam hari, yang penting sudah dihasilkan NADPH2 bisa langsung masuk reaksi gelap seperti itu ya. Jadi reaksi gelap terjadinya di stroma, zat penyusunnya adalah CO2, ATP, NADPH2 dari reaksi terang ya, NADPH2-nya dari reaksi terang. Hasilnya apa? Gliseraldehid 3-fosfat atau pegal atau G3P, kemudian ADP, NADP plus glukosa atau pati. Nah, sekarang kita ke faktor. Ternyata fotosintesis itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, intensitas cahaya. Cahayanya cukup atau tidak? Panjang gelombangnya cukup atau tidak? Konsentrasi karbon dioksidanya cukup atau tidak? Seperti itu ya. Kemudian jika suhu tinggi bagaimana nanti fotosintesisnya? Baik atau tidak ya? Kemudian keberadaan ion anorganik dan zat inhibitor atau zat penghalangnya. Nah, beberapa percobaan fotosintesis ini sudah dilakukan ya. Misalnya percobaan Ingenhousz ini untuk membuktikan keberadaan oksigen dengan menggunakan tanamannya adalah tanaman hidrilla. Kemudian percobaan Engelmann, pembuktian apa? Untuk membuktikan oksigen pada sel berklorofil dengan menggunakan jenis bakteri dari Spirogyra atau alga hijau ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, percobaan Sachs ya. Percobaan Sachs ini pembuktian dihasilkannya amilum. Bagaimana caranya? Yang ini ya, ada tumbuhan kemudian dikasih kertas aluminium foil ya, aluminium foil, kemudian selama beberapa 3 kali 24 jam, kemudian nanti akan direbus. Bagian yang tertutup ini tidak melakukan fotosintesis, tidak bisa melakukan fotosintesis, sehingga nanti akan ditetesi dengan larutan Lugol atau iodin ya. Nah, kemudian nanti akan dilihat bagian yang berwarna ungu ini adalah bukti adanya amilum. Jadi yang tidak tertutup ini berarti ada amilumnya, seperti itu, dihasilkan amilum atau glukosa. Yang tidak tertutup dia akan transparan. Jadi yang tertutup tidak terjadi fotosintesis dan tidak dihasilkan gula atau amilumnya, sedangkan yang tertutup ini tidak dihasilkan glukosa ya, tidak dihasilkan glukosa atau amilum, sedangkan yang tidak tertutup ini dihasilkan amilum ya atau glukosa dengan uji iodin. Nama ujinya adalah uji Sachs. Nah, kita akan lihat percobaan Ingenhousz ini pada praktikum berikut ya, membuktikan benar tidak fotosintesis menghasilkan oksigen dan oksigennya dilepas ke lingkungan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Anda apa khabar? Nah, bahasanya pakai bahasa Malaysia ya. Beberapa bahan yang dibutuhkan ada ini. Kertas, jubin putih, tabung uji, silinder penyukat,
pembaris meter. Ini menggunakan dan tanamannya adalah tanaman hidrilla. hidrilla Nah, ini tanaman hidrilla ya. yang berdaun. Nah, tanaman Dan hidrillanya dipotong pada nanti hujung tangkainya dipotong, menggunakan kemudian pisau dimasukkan ke dalam beker gelas ini. Sebelumnya dimasukkan ke dalam corong. Suatu murid-murid lampu bermentol. Nah, ini kemudian dia akan mengamati apakah cahaya berpengaruh Apabila terhadap pengeluaran gelembung udara fotosintesis seperti itu menjadi ya. stabil, kita Nanti akan dilihat di mengira sini ya. bilangan Ditunggu selama gelembung beberapa dalam menit. tempoh 5 menit. Nah, dari ujung tanaman hidrilla ini, nah ini mulai dihasilkan gelembung ya. Gelembung ini nanti akan dilepas ke lingkungan. Nah, ini bukti bahwasanya fotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen akan dilepas di lingkungan. Itu ya. Ujinya pakai uji apa tadi? Uji Ingenhousz seperti itu. Lanjut ya. Kemudian terdapat 3 jenis tumbuhan berdasarkan tipe fotosintesis. Ada tanaman C3, C4, dan CAM. Ini pengetahuan umum ya. Jadi tanaman C3 ini apabila pertama kali dia mengikat karbon dioksida, ternyata akan dihasilkan 3 jenis karbon, 3 karbon. Kemudian C4 4 karbon, dan tanaman CAM ini asalnya dari asam krasulase acid metabolism ya. Nah, bisa dibaca di sini. Bisa dibaca ya. Selanjutnya ini anatominya, bentuknya seperti ini untuk C3 ya. Bisa dibedakan biasanya antara xilem dan phloemnya. Kemudian kalau tanaman C4 biasanya dia ada seludang pembuluh di sini ya, ada seludang pembuluh. Ini tanaman yang CAM. Biasanya tanaman CAM itu dari tanaman xerophyt atau sedikit air, contohnya kaktus ya. Kalau yang tanaman C4 ini biasanya dari monokotil, itu ada tebu ya. Kalau C3 ini yang tersebar banyak ya, contohnya daun mangga di sini, tanaman C3. Kemudian kemosintesis. Kemosintesis itu adalah proses penyusunan dari molekul yang sederhana ke molekul yang kompleks dengan menggunakan zat kimia seperti itu, bahan kimia. Nah, proses sintesis dengan bahan baku zat kimia untuk menghasilkan energi berupa ATP. Contohnya apa? Bakteri nitrit, Nitrosomonas dan Nitrosobacter mengubah senyawa nitrit. Kemudian ada bakteri nitrat, Nitrobacter untuk mengubah senyawa nitrat. Bakteri belerang atau sulfur contohnya adalah Thiobacillus sp. Jadi beberapa bakteri di sini dia menggunakan zat kimia untuk mendapatkan atau menghasilkan energi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, anabolisme itu merupakan suatu reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.